Tadi itu dari pihak Pak Ari mengajukan dua saksi. Satu saksi namanya Pak Sandi. Pak Sandi itu temannya dari Pak Ari. Tapi keterangan dia itu lebih banyak kepada istilahnya testimonium de auditur, bahwa dia menerangkan ada salah satu teman di tempat fitness mengirim WA kepada Sandi itu yang menyatakan bahwa punya bersama seseorang laki-laki di tempat fitness. Pokoknya itu saja, dan selalu bersama. Nah, lalu satu saksi lagi namanya Pak Murtado, beliau adalah sopir dari Pak Ari dan Bunye, ya, yang menerangkan bahwa ya rumah tangga mereka sudah tidak cocok lagi, dan dia menerangkan juga pernah melihat di lobi ibunya bersama seseorang laki-laki aja. Tapi dari semua poin itu yang lebih banyak kita gali adalah kehidupan malam dari Pak Ari. Jadi sopir itu menerangkan bahwa bisa sebulan 2 kali Pak Ari ke karaoke di suatu tempat di Blok S. Kalau datang bisa jam 9 malam, pulang jam 2. Dan tadi ketika dia menjawab pertanyaan pengacaranya apakah Pak Ari pulang dalam keadaan mabok, tidak bisa jalan, tapi sopirnya mengatakan mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Dan hakim juga menggali keterangan mengenai nafkah, mereka juga tidak tahu, tetapi karena pekerjaan Pak Ari itu sebagai artis, dan sekarang menurut keterangan sopir dan Sandi tadi bahwa Pak Ari punya usaha restoran di daerah Menteng namanya Ju Restoran. Itu saja. Jadi mengenai percecokan saksi juga tidak tahu, mengenai pihak ketiga juga tidak tahu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness itu Inge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Jadi tidak ada hal-hal yang memberatkan atau memojokkan gitu loh. Kayaknya sendiri selama ini ketika Mas Ari kalau habis dari luar, memang apa yang dikatakan tadi sama Bang Petrus menurut keterangan saksi bau minuman gitu, dirasakan juga nggak ke Kayaknya sendiri? Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun subuh-subuh gitu, iya kecium. Tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5. Itu dia pulang kadang-kadang aku nggak tahu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu, tapi sometimes ya. Udah berapa lama selama itu Bang? Pernikahan enggak? Selama pernikahan atau baru belakangan ini? Udah cukup lama lah. Tapi sempat ada obrolan mungkin ngebahas soal itu? Udah, aku sudah bilang bertahun-tahun berkali-kali bahwa tolong dong hidupan malamnya dikurangin. Kalau dulu karena dia harus sinetron stripping, yes, aku akan support karena dia mencari uang untuk keluarga. Aku masakin, bahkan ke lokasi syuting juga bawa microwave, segala macam aku support. Tapi sejak keluar malamnya bukan untuk Kerjaan? iya, jadi aku minta sama dia gitu, dikurangin dong, dikurangin. Tapi dia bilang, itu kan untuk dia networking, untuk kerjaan dia harus begitu. Ya gitu. Tapi Tengah sendiri katanya menuntut 1,3 miliar dari ke Mas Ari, itu benar gak sih? Itu setelah dibicarakan sama tim lawyer saya bahwa sebenarnya ada undang-undangnya ya Pak. Ya seperti itu, karena kan memang aku nggak pernah dapat yang namanya cash, uang untuk aku pakai sehari-hari pribadi itu enggak, karena selama ini kan ya kredit card, dan itu kredit card juga untuk pulang rumah. Dibilang juga waktu itu sempat press conference ada berangkas yang isinya cash yang aku nggak perlu tanggung jawabin kalau aku ambil, itu pun sebenarnya tuh digunakan untuk keperluan rumah tangga, kayak aku ada beli air galon berapa hari sekali, gas, uang makan mbak, ya bensin, Pak Tado selalu minta setiap 4 hari sekali 700-an ribu gitu, terus uang makan mingguan Pak Tado, kalau kita punya anak buah grooming datang ke rumah, and then kalau misalnya pesen makanan cemilan, GoFood kayak gitu kan harus cash, itu ambilnya di situ. Jadi di berangkas itu pun memang ada uangnya, dan kalau udah menipis aku pasti bilang Ari, karena kalau udah nggak ada kan mau bayar apa-apa susah gitu. Jadi itu bukan untuk keperluan aku pribadi, aku ambil untuk aku tabung, itu nggak mungkin bisa gitu. Jadi, tapi Tengah sendiri memiliki perusahaan bersama bareng Mas Ari, itu perusahaan apa sih sampai saat ini, gimana?
perusahaan. Perusahaan bersama, maksudnya milik bersama. Usaha mungkin. Usaha enggak. Oh, PT waktu itu Ari cuma minta aku tanda tangan doang, tapi aku nggak tahu, nggak terlibat sama sekali, cuma minta tanda tangan aku doang. Tadi berarti kan ada yang soal kembali lagi yang tadi saksi tadi bilangnya ada menemukan WA gitu Mbak Inge sama laki-laki gitu-gitu. Itu Ya. berarti membantah atau nggak pas tadi di persidangan? Tidak ditanyakan itu. Oh, Tidak diungkapkan mengenai WA. Yang ada WA itu hanya WA dari seseorang sebagai member fitness. WA ke WA Sandi. ke Sandi waktu itu dia di Jepang. Hanya WA saja. Jadi dalam WA-nya katanya bahasanya menginformasikan bahwa si yang kirim WA itu namanya Yansen, mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seseorang laki di tempat fitness. Itu saja. Jadi lalu kita tanya apakah fitness itu tempat terbuka untuk umum, banyak membernya, memang tempat terbuka. Jadi kalau melihat seseorang di tempat terbuka lalu dikabarin, petunjuk apa itu? Bang, artinya dari keterangan saksi tadi bisa dibilang mengarah ke orang ketiga gitu, Bang, seperti apa yang ada di gugatan itu? Orang ketiga kan begini, di WA-nya mengatakan melihat Bu Inge di tempat fitness dengan seseorang. Padahal tempat fitness kan terbuka untuk umum. Tempat umum. Nah, jadi kalau mengabarkan itu, maaf nih, kecuali melihat Inge di suatu tempat tertutup, baru mungkin ada petunjuk ke situ. Tapi kalau hanya mengirim berita bahwa tempat terbuka, memang tadi hakim tanya apakah itu tempat terbuka untuk umum dan hanya WA itu saja, ya memang isi WA-nya seperti itu. Jadi mengarah ke petunjuk pihak ketiga, ya tidak bisa dibuktikan. Artinya apa yang disampaikan Mas Ari diada-adain dong ya? Ya memang agak susah ya, kita bilang diada-adain kan, untuk pembuktian kan harus dengan saksi. Makanya tadi ketika saksi namanya Sandi itu ditanya hakim bahwa pengetahuan dia tentang WA itu, dia hanya mengatakan hanya lewat WA dari seseorang yang namanya Jansen. Kalau dibilang sama cowok di tempat gym, Terus kenapa? nggak cowok juga, temanku juga cewek-cewek banyak. Cuman ya yang melambai juga banyak gitu. Ini berarti intinya membantah